Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, untuk beberapa hari ini saya tidak upload video ya. Nggak apa-apa, sekarang lanjut lagi ya teman-teman ya. Tetap semangat ya teman-teman ya, tetap semangat ya. Jadi untuk kali ini itu saya masih mau membagikan lagi bagaimana saya itu menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya teman-teman ya, berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami ya teman-teman. Untuk topiknya kali ini adalah bagaimana saya itu mengenali pemicu dari sensasi asam lambung, GERD dan anxiety ya teman-teman ya. Jadi apa yang dimaksud sensasi di sini adalah efek dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety yang kita rasakan ya, baik itu di badan kita maupun di pikiran kita ya teman-teman, maupun di psikis kita ya. Jadi ini saya akan bagi menjadi tiga ya teman-teman, akan saya bagi menjadi tiga. Yang pertama adalah satu, pola hidup ya teman-teman, pola hidup sehat ya teman-teman. Terus yang kedua adalah pola makan ya teman-teman. Terus yang ketiga adalah pola pikir ya. Dan saya presentasikan berdasarkan pengamatan saya pribadi ya teman-teman, pengamatan saya pribadi kepada diri saya sendiri ya. Faktor terbesar pemicu sensasi dari asam lambung, GERD dan anxiety ini itu saya presentasikan dari tiga macam itu adalah yang pertama itu untuk pola hidupnya ya teman-teman ya. Saya presentasikan itu menyebabkan ya pemicunya itu 10% ya teman-teman. Kenapa 10%? Nanti ada alasannya ya, saya uraikan lagi. Yang kedua adalah pola makan. Ya 10% lah gitu ya, 10% ya, nanti saya akan uraikan. Yang ketiga adalah pola pikir ya teman-teman ya. Untuk pola pikir itu saya jadikan 80% ya, 80%. Kenapa 80% ya teman-teman ya? Nanti akan dibahas satu persatu. Oke, teman-teman, kita masuk ke yang pertama adalah pola hidup ya. Kenapa saya bilang untuk pola hidup adalah 10% ya? Itu alasan saya kenapa saya mengatakan itu adalah karena saya itu sudah menjalankan pola hidup yang berantakan itu selama bertahun-tahun, bukan 1 atau 2 tahun ya teman-teman, udah lama sekali. Dan waktu itu ya saya itu juga sudah merasakan apa yang namanya panas dalam, perut kembung, ya begah, itu saya juga merasakan. Tapi pada waktu itu ya saya anggap wajar saja teman-teman, wajar saja ya. Bukan berarti ya pola hidup ini itu tidak memicu ya, tidak memicu dari sensasi asam lambung, GERD dan anxiety. Tetap saja ini menjadi pemicu, hanya presentasenya itu berbeda ya teman-teman ya. Terus yang kedua adalah pola makan ya teman-teman. Pola makan. Kenapa saya presentasikan pola makan itu 10%? Karena saya juga sudah menjalani pola makan yang berantakan itu juga bertahun-tahun. Seenaknya saya, semaunya saya gitu ya. Terus sekepinginnya saya gitu, jamnya juga saya itu berantakan ya, yang harusnya sarapan tidak sarapan, harusnya makan siang saya juga tidak makan siang ya teman-teman ya. Pokoknya berantakan sekali, dan ini saya itu jalani itu bertahun-tahun juga ya teman-teman. Waktu itu juga merasakan yang namanya perut perih, keroncongan gitu ya. Ya banyak lah gitu ya. Itu saya rasakan itu teman-teman. Tapi waktu itu saya anggap biasa saja, wajar saja gitu ya teman-teman ya. Tapi kondisinya itu akan berbeda ya, akan berbeda ketika saya itu sudah mengetahui bahwa saya itu terkena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya teman-teman ya. Karena apa? Nah, karena faktor yang ketiga ini ya teman-teman. Faktor ketiga ini adalah pola pikir ya teman-teman. Jadi pola pikir ini saya presentasikan itu menjadi 80% ya pemicu sensasi dari asam lambung, GERD dan anxiety ya teman-teman. Kenapa 80% ya? Karena kita itu menyikapi kondisi badan kita ya, kondisi badan kita, kondisi keadaan sekeliling kita, kondisi ya sensasi-sensasi yang muncul gitu ya. Itu selalunya kita berpikirnya itu negatif ya teman-teman ya. Waktu itu saya itu merasakan yang namanya
begadang ya teman-teman. Yang namanya begadang, kalau begadang itu pagi juga pasti akan terasa lemas ya, akan lemas, keliangan ya, terus mata itu juga nggak enak ya, sayup, buram gitu ya, juga pusing juga ya teman-teman. Tapi waktu itu karena pola pikir kita atau pola pikir saya itu saya anggap itu biasa saja karena saya itu menyadarinya bahwa oh iya saya itu kan karena begadang, kurang tidur, kurang istirahat, jadinya seperti ini gitu ya. Berbeda dengan saya itu sudah tahu kalau saya itu terkena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya. Sudah jelas-jelas saya malam itu nggak bisa tidur ya teman-teman ya. Tidur hanya 1 atau 2 jam itu aja seperti apa namanya, seperti kayak nggak tidur ya teman-teman ya. Nah terus paginya itu kok rasanya keliengan, terus rasanya itu mata itu buram gitu ya, terus sempoyongan, terus apa, itu menjadi sesuatu yang berbeda ya teman-teman, menjadi sesuatu yang berbeda. Saya berpikirnya, aduh saya ini kenapa ini, jangan-jangan saya kena ini, kena itu ya, jangan-jangan saya itu terkena penyakit yang berat. Nah ini teman-teman ya, kenapa persentase dari pola pikir itu 80%? Karena di setiap apa yang kita rasakan itu berpikirnya itu selalu yang negatif ya teman-teman, selalu yang negatif ya. Jadi berpikirnya ke arah situ teman-teman. Ketika saya itu sempoyongan, keliengan gitu ya, itu saya berpikirnya itu wah saya jangan-jangan ada penyakit berat ini di tubuh saya gitu ya. Terus sensasi yang muncul di apa organ-organ lainnya ya teman-teman, seperti di perut, seperti di lutut, seperti di kaki gitu ya, seperti gemetaran dan lain-lain gitu ya. Itu berpikirnya ya wah ini saya itu terkena penyakit berat. Nah, jadi selalu berpikirnya itu bahwa terkena penyakit berat ya teman-teman ya, terkena penyakit berat itu yang sangat mengganggu ya, dan akhirnya sensasi-sensasi yang timbul di dalam diri kita ya, diri kita itu ya, di badan kita maksudnya teman-teman ya, itu kita anggap sesuatu yang sangat apa namanya, sangat berlebihan ya teman-teman. Padahal kalau kita sadari waktu kita itu belum terkena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya, kita juga pernah yang namanya merasakan perut panas ya, perut kembung, perut begah ya, kadang kerucuk-kerucuk ya gitu, kadang dada gitu sesek, terus kalau panik itu ngap-ngapan ya, terus ngos-ngosan ya, kalau kita lagi shock itu juga kita itu lemes ya, kalau dengar kabar ini itu juga kita itu lemes. Itu sebelumnya juga merasakan, saya itu merasakan, tapi ya berbeda dengan saya itu terkena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya teman-teman ya. Nah ini seperti ini kenapa saya presentasikan pola pikirnya itu 80% ya teman-teman ya. Terus untuk yang kedua, yang pola makan ya teman-teman. Waktu itu saya juga makan ya, yang namanya makan, wah apa saja saya makan, semau saya, sekepinginnya saya gitu ya, seenaknya saya gitu ya. Itu saya makan ya, waktu itu ya kalau habis makan yang pedas ya, atau habis makan yang apa ya, saya merasakan yang namanya itu perut panas gitu ya, terus tenggorokan itu seperti kayak apa namanya mengganjal gitu ya, terus pusing, terus apa ya, saya merasakan. Tapi pada saat itu ya seperti wajar saja gitu ya, wajar saja ya teman-teman, wajar saja orang saya habis makan yang santan gitu ya, jadinya perut yang nggak enak lah, yang apa namanya pusing lah, yang terus besoknya itu diare lah gitu. Kalau ada diare pun waktu itu juga sudah berpikirnya gitu, wah iya ini habis makan pedas itu kemarin, udah selesai itu. Tapi berbeda dengan kondisi ketika kita sudah mengetahui bahwa kita itu terkena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya. Ketika kita diare aja itu sudah panik, sudah bingung. Waduh ini kok saya itu diare gitu ya. Sampai kita amati feses kita itu, kita amati ya gitu ya, segitunya. Karena apa teman-teman? Yaitu karena pola pikir kita ya teman-teman ya. Jadinya saya itu amati pada diri saya sendiri, faktor terbesar adalah pemicu dari sensasi yang muncul ya teman-teman ya. Sensasi yang muncul itu adalah dari pola pikir kita ya teman-teman ya. Kalau sensasi-sensasi yang muncul itu sebenarnya ya sudah wajar ya, sudah umum. Orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety itu muncullah banyak sekali sensasi, bisa dibilang itu bahasanya itu kan yang umum itu bahasanya adalah 1001 sensasi lah, 1000 sensasi lah, karena saking banyaknya ya, saya juga
merasakan itu teman-teman. Saya merasakan teman-teman, saya merasakan ada di titik yang benar-benar saya itu seperti putus harapan ya teman-teman, sampai dengan kondisi semakin membaik dan terus membaik dan terus membaik dan terus sangat membaik ya teman-teman ya. Teman-teman itu jangan menyerah ya teman-teman ya, insya Allah teman-teman juga akan membaik dan pulih ya teman-teman ya. Makanya saya bagikan video ini karena saya sudah amati pada diri saya sendiri sampai dengan saya itu membaik ya, sampai saya dengan membaik ya, sampai bisa beraktivitas lagi, sampai bisa bekerja lagi, dan sampai bisa saya itu berkegiatan lagi, sosial lagi ya teman-teman ya. Itu saya amati, dan apa yang saya amati pada diri saya bagikan ke teman-teman. Jadi faktor pemicu yang terbesar menurut saya adalah faktor dari pola pikir kita ya teman-teman. Jadinya kita harus sedikit demi sedikit itu merubah pola pikir kita menjadi pola pikir yang positif. Caranya bagaimana teman-teman? Nah, caranya ini bisa saja masing-masing orang itu berbeda cara teman-teman ya. Semakin kita itu bisa memahami, semakin kita itu bisa menjalani dengan sabar. Lama-kelamaan pada saat kita itu menjalani, kita itu akan menemukan sendiri ya cara kita sendiri bagaimana kita itu mengendalikan pola pikir kita ya teman-teman. Dan ini bukan berarti saya itu juga 100% sudah bisa mengendalikan pola pikir gitu. Tidak juga teman-teman ya. Dalam kondisi-kondisi tertentu juga ya teman-teman. Saya itu juga kadang suka blank teman-teman, suka blank. Waduh gitu ya. Tapi sudah langsung kembali lagi. Oh iya, harus seperti ini, harus seperti itu gitu ya teman-teman ya. Dan ini dilakukan ya tidak instan ya teman-teman. Ini perlu berlatih juga, menyikapi segala sesuatunya yang timbul dari diri kita ya, dari badan kita, sensasi-sensasi yang muncul ya, pikiran-pikiran kita yang muncul ya, itu juga perlu dilatih teman-teman, perlu dilatih untuk kita itu bisa mengendalikan. Nah, intinya seperti itu teman-teman. Caranya dengan cara kita masing-masing teman-teman. Kalau cara saya itu kan dengan berlatih memahami, terus memaklumi ya teman-teman, terus menerima ya teman-teman, menerima. Jadi saya itu mencoba pokoknya terimalah gitu. Jadi saya sedang terkena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety gitu ya teman-teman. Berbagai macam cara sudah saya jalani ya, sudah saya lakukan, dari berobat medis ya, dari satu dokter ke dokter lain, ke dokter yang lain lagi ya, ke dokter yang lain lagi ya teman-teman ya. Kita sudah berusaha ya teman-teman, tapi sensasi-sensasi ini tetap masih muncul gitu ya. Ya mau gimana lagi teman-teman? Ya kita coba terima gitu ya. Ya sudahlah, mau gimana lagi, memang kita ini harus menjalani, saya ini harus menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini. Ya sudah, saya jalani saja pelan-pelan, berlatih dan terus berlatih ya teman-teman. Alhamdulillah semakin membaik dan terus membaik ya teman-teman ya. Dan untuk pola pikir ya, untuk psikis kita ya teman-teman. Kadang kan ada perasaan-perasaan yang susah dikendalikan ya teman-teman, susah dikendalikan. Nah, ini kemungkinan faktor yang sulit ya, menurut saya itu faktor yang sulit. Contoh misalkan supaya kita itu tidak berpikir bahwa kita itu terkena penyakit yang berat, itu memang agak susah teman-teman. Jadi selalunya ketika kita sudah bisa menghandle atau kita sudah bisa mengendalikan pikiran-pikiran negatif yang lain ya teman-teman, ini pikiran terkena penyakit berat ini agak susah gitu. Kalau saya ya teman-teman ya, kalau saya gitu ya, semoga saja teman-teman tidak ya teman-teman ya. Kalau saya itu agak susah, tapi ya alhamdulillah ya sudah jauh membaik lah teman-teman ya. Pokoknya saya terima, ya udahlah gitu. Orang kan sudah banyak dari mentor-mentor atau dari sumber-sumber yang terpercaya bahwa gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini bisa disembuhkan ya teman-teman. Dan gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini juga
bisa kumat ya teman-teman, tapi jangan pandang kumatnya. Kenapa saya bilang bisa kumat? Supaya teman-teman juga tetap menjaga ya, menjaga 3P itu ya, pola hidup, pola makan, dan pola pikir ya teman-teman ya. Karena apa? Karena saya juga menjalani itu teman-teman. Walaupun keadaannya sudah membaik, sudah beraktivitas lagi, sudah bisa bekerja lagi, sudah berkegiatan sosial lagi ya teman-teman, tapi tetap saya itu masih menjalani 3P. Karena apa teman-teman? Karena gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety itu kan bisa kambuh gitu ya. Jadi saya sebisa mungkin saya jaga ya teman-teman ya, supaya tidak kambuh gitu. Oke teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan bisa mengerti ya teman-teman ya, bisa diambil sisi positifnya ya. Jadi saya ulangi lagi ya, faktor dari pemicu sensasi yang timbul karena gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ya, menurut saya itu ada 3 macam itu faktornya ya teman-teman ya. Faktor dari pola hidup, pola makan, dan pola pikir ya teman-teman ya. Jadi presentasenya menurut saya itu pendapat saya teman-teman. Kalau teman-teman atau mentor-mentor yang lain ada berbeda pendapat ya nggak apa-apa, karena itu sepengamatan dari diri saya sendiri ya teman-teman ya. Jadi presentasenya adalah untuk pola hidup 10%, pola makan 10%, dan untuk pola pikirnya itu 80% gitu ya teman-teman ya. Dan semoga video saya itu bermanfaat ya teman-teman. Minimal saya itu bisa menemani teman-teman dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ini teman-teman ya. Jangan khawatir teman-teman, gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ini menurut sumber-sumber yang sudah terpercaya juga itu bisa disembuhkan ya teman-teman. Tapi tetap kita harus menjaga 3P ini: pola hidup sehat, pola makan, dan pola pikir yang positif ya teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa segera membaik, segera pulih, segera sehat kembali ya. Amin ya robbal alamin. Oke, salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.